Halo, di sini kami akan membahas mengenai tujuan pembangunan berkelanjutan, memposisikan kota-kota pada inti pembangunan berkelanjutan di tengah pesatnya urbanisasi. Apa itu Sustainable Development Goals? Sustainable Development Goals merupakan agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia secara global. Agenda tersebut merupakan program pembangunan berkelanjutan di mana di dalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dan telah disepakati oleh 193 negara anggota termasuk Indonesia. Tujuan dari Sustainable Development Goals yang akan kami bahas ini merupakan tujuan ke-11, yaitu kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Tujuan ini bertumpu pada 3 pilar. Yang pertama ada pilar sosial, pembangunan manusia dalam ruang lingkup sosial. Yang kedua ada pilar ekonomi, pembangunan ekonomi. Yang terakhir ada pilar lingkungan, termasuk keanekaragaman hayati. Ketiga pilar ini bertumpu pada 17 Sustainable Development Goals yang diurai dalam 169 target sasaran dan 241 indikator yang saling mempengaruhi. Urbanisasi dapat dipahami sebagai suatu proses peningkatan jumlah penduduk perkotaan yang disertai dengan peningkatan konsentrasi penduduk dan aktivitas-aktivitasnya pada kawasan-kawasan perkotaan, sehingga kepadatan dan intensitas kawasan tersebut lebih tinggi daripada kawasan-kawasan lain di sekitarnya. Tingginya angka urbanisasi telah membuat kota-kota besar di Indonesia mengalami penurunan daya dukungnya. Padahal, jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini tentu saja menjadi salah satu tantangan terberat di sektor infrastruktur perkotaan. Bagaimana caranya memposisikan kota-kota pada inti pembangunan berkelanjutan di tengah pesatnya urbanisasi? Perkembangan kota-kota di Indonesia ini tidak saja dipengaruhi kondisi wilayah setempat, melainkan juga dipengaruhi oleh dua hal lain, yaitu sejarah pembangunan infrastruktur dan wilayahnya, serta pengaturan dan pengelolaan kebijakan pemerintah yang berpengaruh. Hingga kini, kawasan Jawa masih menjadi tempat di mana sebagian besar dari kota-kota terbesar di Indonesia terkonsentrasi. Bahkan, kawasan ini pun memiliki kawasan Jabodetabek dan sekitarnya, yang menjadi kawasan konsentrasi utama dari kota-kota terbesar di Indonesia. Analisis sebelumnya mengarahkan kepada dua rekomendasi ke dalam proses pembangunan perkotaan di Indonesia. Pertama, besarnya intensitas konsentrasi pertumbuhan kota di Jawa mendorong kebutuhan Indonesia untuk bisa membangun dan menghasilkan upaya pemerataan pembangunan kota di wilayah-wilayah lain, termasuk kawasan Sumatera dan kawasan pulau-pulau lainnya. Pemerataan intensitas dan konsentrasi pertumbuhan kota yang lebih merata diharapkan akan memberikan dukungan kepada pemerataan pertumbuhan ekonomi wilayah nasional melalui pembangunan dan penguatan simpul-simpul utama wilayah di dalam jejaring pembangunan ekonomi nasional. Kedua, besarnya peranan faktor politik dan administrasi pemerintahan ke dalam pertumbuhan perkotaan memperlihatkan adanya kebutuhan peningkatan dan pengembangan perhatian pemerintah kepada kota-kota di luar wilayah Jawa tersebut. Kaitan antara hukum tata ruang dalam pengelolaan kota, yaitu fungsi hukum tata ruang dalam isu perkotaan, hakikatnya untuk mengendalikan ruang, mulai pada tataran perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Tetapi, bila dilakukan dengan kurang bijaksana, maka tentunya kualitas lingkungan juga akan terganggu. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Kesimpulan, pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan pemenuhan kebutuhan di generasi mendatang. Pada faktanya, saat ini di Indonesia semakin padatnya masyarakat yang berada di Pulau Jawa, khususnya Jakarta, karena Jakarta sebagai pusat pemerintahan negara dan pusat aktivitas ekonomi.
Direkomendasikan 2 cara untuk membangun perkotaan di Indonesia. Pertama, dengan pemerataan infrastruktur di kota-kota di luar Pulau Jawa dan adanya kebijakan baru dari pemerintahan setempat supaya pertumbuhan kota-kota di luar Pulau Jawa dapat berkembang dengan pesat.